mancing ikan atau mancing perhatian? Lucu tuh Aurel. Pok, yang baju hitam siapa, Pok? Namanya, Pok? Anak saudara Aye. Cantik ya, Pok? Udah kayak Putri. Bukan Putri, namanya aja. Tadi ada bapak-bapak yang nolong saya. Terus ngasih sarung itu ke saya. Disuruh pakai. Tiba-tiba saya ada di sini. Tapi dari dandanannya lo bukan orang biasa nih. Lo putri apa bidadari? Apa peserta lomba fashion show? Saya Putri. Putri hijau. Apa? Putri tinjau? Putri hijau. Hah? Putri hijau? Anak dari Raja Black dan Ratu Pink? Lu dari kerajaan Blackpink? Iya. Kerajaan saya baru saja direbut sama kerajaan Oranye. Semua keluarga saya tewas. Tinggal saya sendiri. Hah? Jadi kerajaan Putri direbut? Ayah belum dengar berita ini. Iya, baru tadi malam kejadiannya. Coba browsing beritanya. Udah ada beritanya di sosmed. Kerajaan Blackpink direbut kerajaan Oranye. Semua keluarga raja tewas. Tapi nasib Putri Hijau belum jelas. Iya bener. Beneran Putri Hijau. Malang banget nasib lo ya Putri. Wih, nasib laki ayah bagaimana ya? Mana tuh Babe? Ayah harus susulin laki ayah. Aura, ajak masuk Putri. Masih ada ikan asin peda sisa sarapan tadi. Masuk. Iya. Bang. Abang! Aduh! Abang kenapa? Udah pakai sarungnya. Ntar kita obatin di rumah. Lalu gimana? Aduh, udah gampang. Kan sarung ini punya kekuatan yang ngilangin satu orang doang. Ya pesan ojo aja ntar nanti. Keselamatan abang lebih penting. Pesan ojo di mana? Ojo! Enak. Assalamualaikum. Babe. Ini kenapa api, Babe? Babe kenapa, Be? Duduk, Be. Duduk. Kamu mau minum? Minum dulu. Kagak. Babe kagak mau minum. Be. Kenapa, Be? Aduh. Babe udah gak kuat ini. Kayaknya Babe kena luka dalam. Lukanya sampai ke hati. Ayo, Babe masih kuat. Neng, tolong bilang ini sama nyak lo. Lo tolong bantuin Putri Hijau. Anggap ini Putri Hijau sebagai keluarga lo sendiri ya. Kan keluarga kerajaan juga udah banyak kebantu rakyat. Nah, sekarang waktunya kita ngebantu mereka ya. Aduh. Babe udah gak kuat. Babe. Babe gak kuat. Babe bangun. Udah seminggu
Tapi Nya masih kagak percaya kalau Babe udah kagak ada. Kalau waktu itu Babe nggak nolongin Aye juga udah nyusul keluarga Aye ke akhirat. Udah, emang udah takdirnya. Kagak usah ngerasa bersalah terus. Oh iya, tadi ada beberapa tetangga nanyain kalau lu tuh sebenarnya siapa. Nyak bilang aja lu tuh saudara jauh yang lama kagak ketemu terus mau tinggal di sini. Terus ada yang nyaranin lu juga kalau lu itu Putri Hijau. Nyak bilang aja cuma mirip karena nama sebenarnya lu itu Marpuah. Marpuah? Iya, Marpuah. Marpuah Michelle Angelina Jolie. Panggilan manjanya Puah. Ingat deh kalau ada orang yang manggil Puah, bukan Puah. Kayak orang buang ludah kalau begitu. Nyai Umi, Pak Lurah. saya membawa data pengisian warga baru untuk Marpuah. Yaudah, kita omongin di rumah aja dah ya. Oh iya. Ayo, Lurah. Aduh, masih sedih ya Nyi kalau kita ingat sama kebaikannya Babe Rahmat. Untung aja makamnya dekat, jadi bisa jarah tiap hari. Iya, Pak Lurah. Yaudah, ayo silakan. Oh iya. Ayo, Pak Lurah. Sini. Patih, umumkan pada semua rakyat, mulai besok, semua upeti naik 5 kali lipat. Apabila ada yang protes, penjarakan. Daulat Raja. Anak-anak yang usia 13 tahun ke atas, tidak usah sekolah. Biarkan mereka di perkebunan bekerja. Biar hasil perkebunan kerajaan kita melimpah ruah. Maaf Raja, anak usia 13 tahun ke atas disuruh berhenti sekolah. Memang kenapa? Kamu mau membantah? Kalau kamu berani membantah, kamu yang saya penjarakan. Enggak Raja. Jika itu sudah keputusan Raja, saya ikut saja. Ya harus ikuti perintah saya lah. Perintah saya sama seperti perintah dewa. Sedih sekali. Tempat ini dari saya kecil sampai remaja, kini hanya bisa lihat dari kejauhan. Yang lebih menyedihkan, ayah, ibu, saudaraku semua telah tiada akibat korban nafsu serakah manusia yang tak puas akan kekuasaan. Ayah gak bisa bayangin hidup sendirian. Sekarang aja gak ada Babe, rasanya udah sedih banget. Apalagi kalau udah gak ada Nya. Oh no! Di tepi telaga itu, biasanya aku bermain dan menaiki perahu bersama-sama. Ibu dan kami anak-anaknya bernyanyi, dan ayah bermain gitar. Kenangan yang tidak bisa aku lupakan. Ya sabar ya Tuan Putri. Semoga keluarga Tuan Putri bahagia di samping Allah. Mereka akan mendapatkan pengganti istana yang jauh lebih indah di surga. Amin. Suatu saat, saya akan merebut kembali istana itu. Kalau memang takdir Allah, apa yang menjadi milik kita walaupun sudah hilang, pasti akan kembali lagi. Begitu juga sebaliknya. Biarpun kita memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu yang bukan takdir kita untuk memilikinya, kita tidak akan bisa mendapatkannya. Pasrah saja, biar Tuhan yang menentukan. Pak, misi Pak ya. Izin numpang mancing ya Pak. Lah iya, mancing aja nggak apa minta izin sama saya. Ini kan danau punya umum. Bang, mancing ikan atau mancing perhatian? Lucu tuh Aurel. Pak, yang baju hitam siapa Pak namanya Pak? Anak saudara Aye. Cantik ya Pak.
Udah kayak Putri. Bukan Putri, namanya aja Marpuah. Tapi banyak yang bilang mirip Putri gitu. Oh, Marpuah. Udah yuk, kita balik. Kelamaan ngomong sama dia ntar kesambet. Nunggu danau. Marpuah. 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 Dari saudara Aye, Iya, Pok. Wani Piro. Uang nih piro. Emang bertamu pakai tiket? Hai Marpuah. Iya. Boleh saya ngobrol sebentar sama Marpuah? Di portal. Mengenai apa? Mau minjem pacul? Hah, modus. Ngapain malam-malam minjem pacul? Mau gali sumur. Pacul Ayah gak dipinjemin. Ya udah. Boleh saya ngobrol sama Marpuah? Gak. Lah, yang punya diri aja belum jawab. Saya manajernya. Jadi saya yang menentukan boleh apa enggaknya. Tuh. Tapi ngapain? Ini lagi silaturahmi sama warga baru, ya kan? Tadi minjem pacul. Minjem pacul? Sekarang kok ngomongnya silaturahmi sih? Buat apaan? Tadi katanya mau gali sumur. Malam-malam kayak gini gali sumur? Oh my god, jangan modus ya, Be. Ayo balik. Kok balik badan sih, Be? Balik ke rumah. Bilangin namanya nih. Ye, bawel amat. Saudara Allah udah seminggu di sini. Gak ada gaul banget sih. Diam aja dalam rumah. Siapa sih namanya? Namanya Marpuah. Emang kenapa kalau dia nggak gaul? Nora banget sih namanya. Lah ngatain orang Nora. Emang nama lo siapa? Markona kan? Pokoknya aku nggak mau tidur siang. Kalau Putri Memi tidak tidur siang, nanti saya dimarahin permaisuri. Itu cerita. Kok Putri Memi ngomongnya begitu? Jangan ikutin permaisuri, suka judes. Aku bilang bunda ya. Jangan, Deng cuma bercanda kok. Bodoh amat aku bilang bunda. Satu ada bunda. Kita dibilang judes. Apa? Kamu jangan ngajarin anak saya ngomong macam-macam ya. Kau mau saya ceburin ke sungai dari makan buaya piaraan saya? Enggak, Ratu. Enak. Sekarang kan waktunya Putri Meme tidur siang. Kenapa nggak dibawa ke kamar? Putri Meminya nggak mau, Ratu. Ya apaan, aku suka ngantuk. Diajak main terus. Bener-bener kamu ya. Saya botakin kamu ya. Cepat, bawa Putri Meme tidur sekarang. Tidur sama bunda aja ya. Bunda mau ke dukun kecantikan dulu. Tidur sama Dayang ya. Ngurus satu anak aja nggak becus. Ayo. Ayo kita tidur siang. Gak mau. Pokoknya tidur sendiri. Aku mau main. Ya Tuhan. Buaya, makan aku. Aku ikhlas. Putri Memi. Pok, Udah lewat 7 harian abang lo meninggal. Lo baru datang. Namanya juga anak perantauan, Pok. Ngumpulin duit dulu baru bisa balik. Pok, Abang Rah dikubur di mana? Samping rumah. Deket juga, Pok. Tapi, ayo besok pagi aja ya ke sononya. Soalnya ini kan malam pamali kalau main-main ke kuburan. Iya, Bang. Besok ayo ke situ, Bang. Ini jadi ada apaan nih? Lo nemuin Ayah. Ayo boleh duduk kagak, Pok? Kasih ya, Pok ya. Jadi maksud dan tujuan Ayah ke sini, Pok. Ayah mau minta warisan sarung ajaib punya Abang Rah.
emang kagak ada surat wasiatnya sih, Pok. Tapi Pan, itu sarung ajaib udah warisan turun-temurun dari Babe Aye dikasih ke Abang Rah. Nah, Pan sekarang tuh Abang Rah udah meninggal, berarti otomatis buat Aye, Pok. Dava, yang pengetahuan ahli warisnya wow banget. Kalau Abang Rah lo kagak punya bini, kagak punya anak, tuh warisan boleh jatuh ke tangan lo. Lah, apa ini bininya masih hidup, anaknya si Aura masih ada. Apa jadi bikin aturan warisan sendiri lo? Jangan sampai abang lo bangkit dari kubur gara-gara lo mau ngambil warisan yang bukan hak lo ya. Pan Aye adenya, Pok. Aye bininya. Aye anaknya. Yang ini siapa, Pok? Ayah mah bukan siapa-siapa. Ayah orang yang ditolong Babe. Bentar deh. Aye kayaknya pernah ngeliat nih muka-mukanya nih, familiar. Kagak asing. Apa jangan-jangan dia selebgram? Apa jangan-jangan artis? Oh iya, lu Putri Ijo. Putri yang nasibnya kagak jelas di mana, yang keluarganya tewas dibunuh sama raja yang lalim, yang sekarang jadi penguasa negeri ini. Amazing, Aye bisa ketemu Putri di mari. Bukan. Ini si Marpuah. Ah, kagak mungkin. Ini pasti Putri Ijo. Aye ngikutin dari postingan Instagramnya cuma satu. Aye follower pertamanya yang sampai sekarang kagak di fallback. Putri Ijo. Kalau abang bener ngefans sama saya, apa abang mau bantuin saya? Bantuin. Mau bantuin apaan? Besok temuin saya di danau. Di danau. Maaf telat. Tadi Aye habis mandi kan mau ketemu Putri. Emang biasa kagak mandi? Mandi. Seminggu sekali. Pantes daki ngumpul. Badan Aye mah gak gampang kotor. Digoyangin dikit, daki udah rontok. Baju lu kuning banget. Gue siram aur-auran. Nah, ini kita ngapain sih ke tepi danau begini? Mau piknik? Semalam Putri Ijo udah ngeceritain rencananya ke Aye. Ayo Putri, jelaskan lagi apa rencana Putri. Aku ingin meminta bantuan darimu. Bang Dava, ku minta pergi ke istana. Ngapain tuh ke istana? Dagang toge asap. Jangan diselak. Ini jelasin dulu nih. Di istana, melamarlah kerja di sana. Tujuannya untuk mengawasi apa yang terjadi di sana. Istilahnya, Bang Dava jadi mata-mataku. Nanti setelah Bang Dava sudah leluasa bergerak di sana, baru deh cari tahu di mana dia meletakkan batu bertuah milik raja. Nah, batu itu yang membuat dia sakti. Di istana, cari temanku yang bernama Jaka. Dia memiliki tanda lahir di leher yang berbentuk bintang. Bekerja samalah kalian. Ngangguk-ngangguk ngerti nih. Leher pegel. Deh, gini aja. Lu kan mau sarung ajaib ini. Gue bakal ngasih sarung ajaib ini kalau lu mau bantu Putri. Iya, itu amanat dari Babe. Kita harus bantu Putri Hijau. Iya, Pak. Nih, Ayo ikhlas ngasih ini sarung. Tapi lu pakai buat kebaikan. Iya. Makasih ya, Pak. Lu pergi ke istana, lakukan apa yang Putri Hijau minta. Ya, ngangguk-ngangguk ngerti tugasnya. Bisa diulang kagak briefingnya? Ya Tuhan, abis udah durasi. Hah? Yaudah, ayo berangkat sekarang ya. Bagaimana hasil upeti? Lumayan aja dapat banyak. Ya walaupun rakyat banyak yang protes, tapi rakyat tidak bisa menolak. Bagus. Raja. Ada apa? Raja, maaf saya lancang ngomong. Saya ingin mundurkan diri jadi staf di kerajaan ini. Tapi Tuan Patih gak kasih jasa saya. Ya iyalah masih saya tahan. Orang kasbon alat makeup ke saya aja belum dibayar. Kredit alat make up? Kamu tuh sama saja dengan dia demen dandan. Dikit aja. Kamu kenapa mau berhenti? Gaji kamu terlalu kecil. Bukan gitu Raja. Kalau masalah gaji kecil saya sudah biasa. Saya pernah kok dibayar cuma dengan nasi kotak pas jadi figuran. Saya ikhlas. Tapi di istana ini saya diharuskan menjadi garang dan keras. Saya tuh nggak bisa. Oke. Kamu memang tidak cocok kerja di kerajaan ini. Saya perlu staf yang keras dan garang. Saya memang nggak cocok bersikap garang. Saya itu cocoknya jual garang asem. Sudah Patih, pulangin saja ijazahnya.
Yaudah, ntar ambil aja di rumah. Tapi ingat, kasbonya dilunasin. Terima kasih Raja. Raja! Kodok bangkong, Po, ayo udah bilangin Po supaya kelakuannya dirubah. Tapi kagak bisa dirubah juga nih Po. Kemana jalan, matinya jajan. Waktu kecil nggak pernah dikasih jajan sama nyak lo. Di tua masih aja jajan lo. Ayah juga malu po punya babe kayak gini. Teman-teman ayah juga suka ngomongin. Po, ayo makan hati Po, nih punya laki kayak gini Po. Hidupnya cuma ngandelin warisan babe ayah. Ini rumah ini nih Po, yang punya ayah Po, bukan dia. Hidupnya numpang. Kebayangkan Po, ya penderitaan hidup ayah Po. Gue mah kalau jadi cewek juga ngerasain banget. Gimana rasanya punya laki yang modelnya kayak rautan anak SD. Gue ngerasain banget gue mah. Iya. Ngerasain banget dah ya. Mana? Po, maafin ayah Po ya kalau tadi ayah bentak-bentak Po ya Po ya. Saya juga minta maaf ya. Aku juga nggak santai sama emosi. Ayah juga kepancing Po nih gara-gara dia Po. Aku juga minta maaf ini sedih banget kok. Nah, tuh, Po, lihat kan, Po, ya kan? Gue pecahin nih kaca nih ya. Banyak juga ya benda pusaka raja. Di mana ya batu bertuah itu? Pasti di sini. Mana ya? Batunya banyak juga ya. Warni lagi. Coba. Bang Beku. Bisa. Bang Beku. Aduh. Hei! Apa yang sedang kau lakukan? Saya cuma mau numpang bersemedi di sini Raja. Bersemedi. Ini ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Kau pasti masuk ke sini karena mencuri kunci dari kuncen di depan ruangan pusaka itu yang sedang tertidur, kan? Jadi gini loh Raja, saya ini punya kekuatan yang bisa melihat masa depan. Menurut penerawangan saya, Raja besok akan bertemu dengan para perampok. Dan Raja akan... Apa? Akan apa? Hah? Kau pikir aku akan takut dengan para perampok dan jin sekalipun? Batu bertuahku akan membekukan mereka semua. Tapi aku akan lihat, apa betul ilmu penerawanganmu itu? Kalau kau hanya mengarang cerita dan tidak ada perampok yang menghadangku di hutan, kau akan kuhukum. Hei Patih! Boleh Baginda. Penjarakan dia. Aduh Raja. Salah dia. Maaf Raja. Aduh. Tapi Raja. Aduh. Masuk. Iya, pelan-pelan dong. Ih. Aduh. Masuk. Ya. Elah. Selamat menikmati kos-kosan baru lo, ya. Mungkin lo di sini bakal seumur hidup selamanya. Pengawal, jaga dia. Baik Tuan Patih. Jangan kemana-mana. Aduh, gimana nih? Awas jangan kemana-mana ya. Tinggal ke belakang dulu. Bang Dava, muncul dong Bang.
aja lo manggil-manggil Aye. Kangen lo. Nengok aja. Ini bantuin Aye di penjara. Ini penjara. Kirain kos-kosan. Kosan. Kok bisa di penjara sih? Jadi gini bang, Aye mau nyari tahu batu bertuah raja itu di mana. Malah ketahuan. Makanya lain kali kalau mau bertindak itu koordinasi dulu. Pan Aye punya sarung ajaib nih. Nanti lu bisa cering di ruang pusaka. Tadi Bang Dava nggak ada sih. Lagian Aye itu kan cuma kebetulan lewat doang. Kagak direncanain. Mana Aye udah bohong lagi sama raja. Hah? Bohong apaan? Jadi gini bang, kan Aye tuh bilang sama raja kalau Aye tuh punya kekuatan menerawang bang. Aye bilang sama raja, dari penerawangan Aye, raja akan dirampok saat berburu besok. Nah, kalau ucapan Aye itu benar, Aye akan dibebasin nih dari penjara. Nah, kalau ucapan Aye gak benar, Aye akan di penjara seumur hidup, Bang. Udah, tenang aja. Besok Aye bakal nyewa preman bayaran untuk ngerampok raja. Habis itu lu bisa bebas deh dari penjara. Aduh, thank you Bang Dava. Yaudah, mending Bang Dava pergi sono daripada nih pengawalnya datang. Tapi maaf nih, Aye kagak bisa ngebawa lu keluar dari penjara. Pan sarung ajaib ini cuma bisa buat satu orang. Ya udah deh Bang, udah nggak apa-apa. Kalau gitu, Aye pamit dulu. Iya.